Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilia Karlina Paelongan dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perubahan fonemis yang terdiri dari asimilasi dan disimilasi fonemis, penambahan fonem, metatesis, monoftongisasi, dan diftongisasi. Dalam pelaksanaan bunyi-bunyi ujaran, terjadilah pengaruh timbal balik antara bunyi-bunyi ujaran yang berdekatan. Karena adanya pengaruh timbal balik itu, terjadilah perubahan-perubahan bunyi ujaran. Perubahan bunyi ujaran itu meliputi perubahan yang jelas kedengaran dan perubahan yang kurang jelas kedengaran. Yang pertama, asimilasi. Cair 2007 halaman 132 menjelaskan bahwa asimilasi adalah peristiwa berubahnya sebuah bunyi menjadi bunyi yang lain sebagai akibat dari bunyi yang ada di lingkungannya, sehingga bunyi itu menjadi sama atau mempunyai ciri-ciri yang sama dengan bunyi yang memengaruhinya. Dengan kata lain, asimilasi biasa berarti penyamaan, yakni proses dua bunyi yang tidak sama disamakan atau dijadikan hampir bersamaan. Sebagai contoh, kata Sabtu dalam bahasa Indonesia lazim diucapkan Sabtu, yakni terlihat adanya bunyi B yang berubah menjadi bunyi P sebagai akibat pengaruh bunyi T. Bunyi B adalah bunyi hambat bersuara, sedangkan bunyi T adalah bunyi hambat tak bersuara. Oleh karena itu, bunyi B yang bersuara itu, karena pengaruh bunyi T yang tak bersuara, berubah menjadi bunyi P yang juga tak bersuara. Asimilasi dapat dibagi berdasarkan beberapa segi, yaitu berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan dan berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri. Selanjutnya, berdasarkan tempat dari fonem yang diasimilasikan, asimilasi terbagi atas dua. Yang pertama, asimilasi progresif yang terjadi apabila bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan. Asimilasi progresif terjadi bila arah pengaruh bunyi itu ke depan, seperti perubahan bunyi T yang biasanya dalam bahasa Indonesia dan Jawa diucapkan secara apikodental, tetapi dalam kata stasiun, letup T itu diucapkan secara lamino-alveolar. Perubahan letup apikodental menjadi letup lamino-alveolar karena pengaruh secara progresif dari bunyi geseran lamino-alveolar. Untuk memperjelas proses ini, dapat diambil beberapa contoh dari bahasa asing. Contohnya itu dari bahasa Latin kuno, colnis berubah menjadi bahasa Latin colis. Nah, dalam contoh di atas, fonem N diasimilasikan dengan fonem I yang mendahuluinya. Kemudian yang kedua, asimilasi regresif terjadi apabila bunyi yang diasimilasikan mendahului bunyi yang mengasimilasikan. Asimilasi regresif terjadi bila arah pengaruh bunyi itu ke belakang, seperti perubahan bunyi N yang biasanya dalam bahasa Indonesia dan Jawa diucapkan secara apiko-alveolar. Nah, tetapi dalam kata pandan, nasal sebelum D itu diucapkan secara apiko-palatal. Perubahan nasal apiko-alveolar menjadi nasal apiko-palatal karena pengaruh secara regresif dari bunyi letup palatal. Dengan demikian, tulisan fonetis untuk pandan dalam bahasa Indonesia ialah pandan, dan dalam bahasa Jawa ialah panhan. Contoh lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, al-salam dari bahasa Arab berubah menjadi as-salam. Yang kedua, in ditambah perfect menjadi imperfect. Yang ketiga, at ditambah similatio menjadi asimilasi. Kemudian yang keempat, in ditambah moral menjadi immoral. Kemudian, berdasarkan sifat asimilasi itu sendiri, asimilasi dapat dibedakan atas dua. Yang pertama, asimilasi total yang terjadi apabila dua fonem yang disamakan itu dijadikan serupa betul seperti contoh berikut. Yang pertama, at ditambah similatio menjadi asimilasi. Yang kedua, in ditambah moral menjadi immoral. Dan yang ketiga, al ditambah salam menjadi as-salam. Kemudian yang kedua, asimilasi parsial yang terjadi
apabila kedua fonem yang disamakan itu hanya disamakan sebagian saja. Misalnya yang pertama, in ditambah perfect menjadi imperfect. Yang kedua, in ditambah post menjadi import. Yang kedua, disimilasi. Kebalikan dari asimilasi adalah disimilasi, yaitu proses ketika dua bunyi yang sama dijadikan tidak sama. Beberapa contoh disimilasi dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, sarjana dari bahasa Sanskerta berubah menjadi sarjana. Kemudian kolonel berubah menjadi kornel. Prakerti dari bahasa Sanskerta berubah menjadi pekerti. Lauk-lauk berubah menjadi lauk pauk. Sayur-sayur menjadi sayur mayur. Cipta dari bahasa Sanskerta berubah menjadi cipta, dan citta dari bahasa Sanskerta berubah menjadi cinta. Yang ketiga, penambahan fonem. Penambahan fonem adalah proses penambahan bunyi pada suatu kata untuk kelancaran ucapan. Penambahan fonem adalah hadirnya sebuah fonem yang sebelumnya tidak ada akibat terjadinya proses morfologi. Contoh, prefiksme ditambah bina menjadi membina. Juga akan muncul bunyi pelancar y bila kata berakhiran i diberi sufiks an dan w bila kata berakhiran u diberi sufiks an. Contoh, hari ditambah sufiks an menjadi harian. Yang keempat, metatesis. Proses metatesis bukan mengubah bentuk fonem menjadi fonem yang lain, melainkan mengubah urutan fonem yang terdapat dalam suatu kata. Lazimnya, bentuk asli dan bentuk metatesisnya sama-sama terdapat dalam bahasa tersebut sebagai variasi. Sebagai contoh, dalam bahasa Indonesia ditemukan kata sapu. Kata tersebut dapat divariasikan menjadi apus, usap, dan paus. Selain itu, ada kata berantas yang divariasikan menjadi banteras. Kemudian kata lajur yang divariasikan menjadi jalur. Kemudian kata koral yang divariasikan menjadi kolar. Kemudian yang kelima, diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyaringan sehingga tetap dalam satu silaba. Kata anggota diucapkan anggota, sentosa diucapkan sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal O ke vokal rangkap AU, tetapi dalam pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggota dan sentausa. Contoh lain yang pertama, teladan menjadi tauladan, vokal E menjadi AU. Kemudian yang kedua, topan menjadi taufan, vokal O menjadi AU. Yang keenam, monoftongisasi. Kebalikan dari diftongisasi adalah monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap AI ke vokal tunggal E. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh lain yang pertama, kalau menjadi kalo. Yang kedua, danau menjadi dano. Yang ketiga, satai menjadi sate. Dan yang keempat, damai menjadi dame. Nah, dari pemaparan materi tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa perubahan fonemis adalah proses di mana suara bahasa mengalami perubahan dalam sistem fonem. Asimilasi fonemis terjadi ketika satu fonem memengaruhi fonem lain di sekitarnya. Sementara disimilasi fonemis terjadi ketika dua fonem saling mempengaruhi untuk menjadi lebih berbeda. Penambahan fonem terjadi ketika fonem baru muncul dalam bahasa. Metatesis adalah perubahan urutan fonem dalam kata. Monoftongisasi adalah proses di mana diftong atau dua vokal dalam satu suku kata.
Sedangkan diftongisasi adalah kebalikannya, yaitu perubahan dari monoftong menjadi diftong. Ini adalah beberapa contoh perubahan fonemis yang dapat terjadi dalam bahasa. Baik, itu tadi pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.